Halo Kristubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna. Meskipun sering dipandang sebelah mata, kuli bangunan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak ada mereka, mana mungkin ada jembatan, gedung, dan rumah. Sampai saat ini, kuli bangunan masih belum mendapatkan standar hidup yang sejahtera. Emang kira-kira berapa ya upah atau gaji mereka dalam sebulan setelah dipotong ini itu? Sempat viral di media sosial bahwa gaji kuli bangunan bisa mencapai jutaan rupiah per minggunya. Postingan itu jelas menuai beragam reaksi netizen. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tapi memang jika diperlihatkan dalam postingan itu, nominal 9 juta itu dibagi 9 orang kuli. Wah, pembagiannya pun kalian bisa lihat sendiri. Rentangnya antara 800 ribu rupiah sampai 1 juta lebih. Selain itu, selama jam kerja, biasanya para kuli bangunan mendapat air putih, kopi, serta makanan ringan dari tuan rumah. Ya, itu kalau di perumahan ya. Pada dasarnya, upah kuli bangunan harus disesuaikan dengan standar upah minimum provinsi ataupun upah minimum kabupaten atau kota yang berlaku di situ. Hanya saja dalam prakteknya, mayoritas pemborong sampai saat ini masih belum menetapkan standar upah tersebut. Di beberapa daerah tertentu, buruh bangunan seringkali dipekerjakan sebagai buruh harian lepas. Upah kuli bangunan harian biasanya akan dibayar secara berkala setiap hari, yaitu di sore hari pada saat selesai atau diakumulasi per minggu tergantung kesepakatan awalnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional, upah nominal harian buruh bangunan untuk tukang bukan mandor pada Januari 2021 naik dari Rp90.816 menjadi Rp90.907 per hari. Jika seorang kuli mendapatkan proyek bangunan rumah dengan luas bangunan 200 meter persegi yang diasumsikan selesai dalam kurun waktu 8 bulan, lalu seorang kuli itu mendapatkan upah per hari lebih dari yang ditentukan pemerintah, misalnya sebesar Rp125.000 dan dalam 30 hari mendapatkan jatah day off sebanyak 4 hari untuk libur atau lembur, maka akan mendapatkan Rp3.250.000 dalam 1 bulan. Angka ini jelas masih kotor ya, karena seorang kuli bangunan harus mengeluarkan uang untuk makan 3 kali sehari. Belum lagi yang kita tahu, kalau kebanyakan kuli bangunan punya kebiasaan merokok, maka uang untuk beli rokok juga harus dipertimbangkan. Misalnya saja estimasi Rp20.000 untuk sekali makan dan Rp25.000 untuk uang rokok, maka pengeluaran dalam sehari sebesar Rp85.000 dan dalam sebulan pengeluarannya itu sebesar Rp2.550.000. Maka upah bersih yang didapatkan seorang kuli bangunan yaitu sebesar Rp700.000. Jika masa kerjanya itu 8 bulan, maka ia mendapatkan Rp5.600.000. Ini udah bersih ya. Dengan nominal seperti ini, mungkin terasa begitu kecil. Oleh karena itu, banyak dari para kuli bangunan memanfaatkan day off untuk mengerjakan lemburan daripada liburan. Selain itu, pemerintah menetapkan hanya 8 jam kerja, sehingga seorang kuli juga bisa mendapatkan lemburan dengan menambah jam kerja di hari biasa. Dari postingan viral sebelumnya, diperkirakan nominal untuk membayar lemburan sekitar Rp20.000 per jam. Asumsikan aja seorang kuli menambah waktu kerja di hari biasa selama 4 jam, yang artinya bisa mendapatkan Rp80.000. Jika hal itu rutin dilakukan selama 26 hari, maka ia akan mendapatkan Rp2.080.000. Selain itu, seorang kuli juga bisa memanfaatkan day off untuk mengerjakan lemburan karena nominalnya dirasa lumayan untuk mempertebal kantong. Misalnya saja dari 4 hari yang disediakan untuk istirahat, seorang kuli memanfaatkan 2 hari saja untuk lembur selama 5 jam, maka ia akan mendapatkan Rp200.000. Jika lemburan dimaksimalkan seperti asumsi tadi, maka dalam sebulan seorang kuli bisa mendapatkan Rp2.980.000. Nominal ini bisa jadi cukup, mengingat makan dan rokok sudah aman. Ketika proyek selesai dalam 8 bulan, maka seorang kuli bangunan bisa mendapatkan Rp23.840.000. Angka ini bisa sangat bervariasi, mengingat faktor nominal per hari yang diberikan oleh pemilik proyek bisa sangat berbeda-beda. Maksimalisasi lemburan dan uang yang dihabiskan per bulan juga setiap orang di banyak daerah akan berbeda pula ya, apalagi jika sudah berkeluarga. Mudahnya, ketika seorang kuli bangunan kerja lebih banyak dibanding kawan-kawannya, maka dia juga akan mendapatkan uang lebih banyak dibanding kawan-kawannya itu. Ya, hati-hati aja, banyak yang ngutang.